Terlalu bernafsu. Pucat sekali wajahnya. Kalau saya bisa percaya, saya senang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya senang. Kalau saya percaya dan bisa tidak percaya, saya tenang. Tapi saya tidak percaya dan tidak bisa tidak percaya. Jadi saya tidak tenang. Tapi kalau saya tenang, sandiwara ini tidak akan pernah ada. Akang, Eis, apa yang akan lihat? kau Kenapa? ingin tahu apakah kau betul-betul cantik? Kenapa, Akang? Kenapa tiba-tiba muram, Akang? Umur Eis berapa? 26. Itulah sebabnya. Percayalah, Akang. Akan tetap mencintai Akang. Sekalipun umur Akang 83 tahun. Betul. Sumpah, Kalau 85, cinta. 100 tahun. Akan tetap mencium leher Akang. Kalau kamu tahu Eis betul-betul mencintai Akang, Betul, mencintai Akang. menyenangkan sekali kalau itu betul. Sangat cinta pada Akang. Mungkin saya Akang tidak tahu persis. Tidak perlu. Perlu. Bahkan Akang perlu tahu apakah Akang bisa bahagia. Sesekali enak juga ya berhibur seperti ini. Kenapa kau rusak sendiri? Kenapa kau berubah? Lenyapkan itu, lenyapkan! Bangsat! Semuanya kau rusak sendiri. Siapa bilang aneh? Semuanya mungkin saja terjadi. Tuhan, kenapa saya justru merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam pikiran ini? Kau jebak saya. Tuhan, tega kau. Saya kira mula-mula istri saya akan berlaku seperti bidadari. Mungkin saja
ada, Ais. Tidak mungkin. Saya tidak bisa mendengar dia. Segalanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hati saya mulai bersuara lagi. Kalau begitu, kau sedang membunuh diri sendiri. Apa kau merasa sedang dihukum? Apa ayahmu sedang menutupmu? Kalimat-kalimat yang berasal dari syahwat. Kau benar, anjing yang melolong itu. Tentang suara itu suara kita sendiri. Anjing yang melolong dan menggonggong bulan yang kuning. Suara-suara kesepian yang baka dan purba. Ais, Yuki, dia suami saya. dan saya Saya mencintai suami saya. Seperti saya mencintai ayah saya sendiri. Setiap kali ia berlebihan mencium saya, rasanya ciuman itu sebagai niat pembunuhan. baiklah. Apa yang akan ia lakukan? Margiti, Saya kira begitu. Ais, musuh kita sedang mengingatkan perasaan. Kita harus memusnahkannya. Dua orang tua saya mati karena perasaan mereka sendiri. Mereka bangkrut karena mencintai paman saya. Dan akhirnya mereka mati sebelum mati. Tentu saja saya tidak mau nanti sama seperti mereka. Saya harus menang terhadap perasaan sendiri. Dan kau pun tentu harus menang terhadap perasaanmu. tapi bagaimanapun dia suami saya. Dan saya, Apa yang sebenarnya diharapkan oleh seorang wanita? Seorang suami yang mencintainya. Saya saksi. sekalipun dia seorang perempuan atau benci. Tidak, sayang. Seorang perempuan namanya hanya mengharapkan seorang laki-laki. Kalau tidak, pasti bukan perempuan. Lihatlah sayang, seorang laki-laki bukan seluruhnya 100%. Kenapa membersih pikiran-pikiran seperti itu? Enyah! Saya yakin jika kau sendiri dalam kamar, kau sering duduk-duduk di muka cermin, dan kau pun tentu sangat suka bicara pada diri sendiri dalam cermin. Saya seorang perempuan. Saya kesepian. Dia suami saya. Saya harus menerima padanya. Bagaimanapun, Kau tahu siapa yang membantah itu? Itulah musuhmu selama ini. Perasaanmu. tapi kalau kita jangan berbahaya, lagi kenapa kita harus? Bahaya berani kita tempuh kalau kita sungguh-sungguh mendaki kekuasaan dalam hidup kita. Saya kira saya sudah cukup puas. Saya kira cukup. Kau bisa gila anak kelemahanmu. Kau jangan cepat puas. Apa yang kita kejar dalam beberapa hari ini hanya sebagian kecil saja dari sukses. Kita belum mendapatkan semuanya. Jangan takut pada diri sendiri. Sepan tapi berani. Diri sendiri adalah milik kita sendiri. Kita harus bebas. Bebas seperti malam-malam ketika suamimu pergi ke Tasikmalaya. Ketika alam dan bumi sedang mengkosongkan dirinya. Di mana kita menjadi putra di alam yang sejati, terbuka dan merdeka. Saya mengerti. Kau harus betul-betul berani seperti malam-malam itu. Saya betul-betul berani sekarang. Masih kau merasa bersalah. Tidak, saya yakin suami saya lah yang bersama. Kalau sampai ia nyeloncoh seperti itu, Kenapa kau bilang begitu? Dia merampus mata duitan. Pagi-pagi dia sudah pergi mengurus dagangan. Mengurus pabrik-pabriknya. Pulang-pulang berdua bertiga. Setelah itu menghitung-hitung hartanya dan memenuhi lemari kamar. Setelah maghrib, ia membaca menulis, lalu pergi. Pulang-pulang jam 9. Duduk-duduk sebentar sambil minum teh atau kopi. Lalu kembali menghitung hartanya dan memadai lemari kamar. Itulah yang menjaga selama hampir 5 tahun saya dari istrinya. lalu apa yang bisa diharapkan dari saya? Duduk-duduk di bawah bulan, seperti dalam film-film itu. Saya sudah bosan. Apa dia pikir semuanya bisa cap dengan melakukan hal tersebut? Tidak. Saya sudah cap semuanya, kosong. Dan melakukan hal semacam itu mahal ongkosnya, tidak produktif, apalagi kreatif. Dan lama-lama
manja-manja dan bermesra-mesraan di ranjang, menjemukan juga. Badan capek-capek, linu-linu, apalagi di pinggang. Baik itu teras. Tidak, kalau saya serong dengan lain bukan salah saya. Mungkin, tapi pasti juga bukan salah saya. Benar, baik. Saya tak ada yang benar, juga tak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah dan benar? Bajingan. Semuanya sama, tidak penting. Jadi, Tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan keduanya. Kita hanya harus cepat menggunakan setiap kesempatan kalau kita ingin berhasil dalam hidup kita. Dan saya selalu begitu. Suamimu, aku masuk. saya akan mau bersih. Lebih baik makan malam dulu kan? Saya kira Di sini atau di ruang makan? Tapi lebih baik di sini saja. Di sana banyak anginnya. saya kira Kan, tadi Pak Waria kesini. ada apa? Sengaja menengok Agan. Sekarang di mana dia? Ya sudah pulang 1 jam yang lalu. Kenapa tidak kau suruh masuk saja? Ikut mogok seperti yang lain. Nyai kira tidak begitu. Beliau hanya tidak ingin mengganggu Agan tidur. Nyai bilang sejak sore tadi Agan nyenyak tidur. Hampir 3 hari suka tidur. Datang juga kau. Kapanpun datang juga. Datang juga kau. Kapanpun datang juga. Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kau mempermainkan saya? Kau permainkan saya. Saya kira saya akan mati 20 tahun yang lalu. Kau telah mati sejak kau mengira kau akan mati. Kau permainkan saya? Kau permainkan saya. Jadi, apa? Kapan saya mati? Tempo hari kau bilang kapan? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini? Kapan kau bilang tadi? Dalam waktu dekat ini. Kau percaya? Ada yang membisikkannya pada saya. Siapa? Saya sendiri. Kau permainkan kau. Akan? Kenapa, Akan? Akan? Tidak. Tidak apa. Tidak apa. Lebih baik Akan makan. Eis tadi ngaji. Ini kan malam Jumat. Eis suapi Akan. Pasti ada apa-apa. Jangan berlebihan. Saya bisa angkat meja ini. Apalagi cuman sendok. Ada nafsu saya. Dipaksa kan?
Siapa yang akan memaksa saya? Akang sendiri. Saya tidak mau memaksa saya sendiri hanya untuk makan. Lebih baik kau diam. Saya sedang kesesakan. Eis gosok dengan... Berhenti kau bersandiwara dan diam. Siapa mereka? Hei, dia menanyakan saya. Siapa? Saya Jumenda. Siapa? Saya Jumenda. Ngomong-ngomong, kenapa belajar kita hari ini? Akang lagi sakit. Kenapa mesti urus juga tek-tek bengek semacam itu? Itu bukan tetek bengek, tapi uang. Dan saya tidak pernah sakit kalau mengurusi uang. Bisa gila saya kalau tidak mengurusinya. Sekarang cepat katakan, berapa belanja kita hari ini? Sama seperti kemarin. Kalau begitu, ada sisa buat besok. Masih ada, Kang. Sebetulnya masih bisa untuk 2 hari lagi. Tapi kau belum tahu seninya. Tak apa, kelak kau akan mengetahuinya. Tapi ingat satu hal. Jangan kau suruh orang lain untuk berbelanja. Juga nyaimu itu, jangan. Belanja sendiri, jangan malas. Semua orang sama saja tukang catut. Jangan salah paham. Ini bukan sikap pikir, tapi sikap cermat. Sepi sekali rasanya. Padahal baru beberapa hari saja kerja mogok. Pabrik apalagi sepi. Setan. Betapa kaget kalau Juki nanti datang. Kenapa tiba-tiba ia membicarakan tentang Juki? Pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Juki akan paham dengan saya. Tapi kalau ia mau main solider-solideran, boleh saja. Saya bisa kerjakan semua sendiri. Kalau saya mau, saya bisa awal barang-barang saya sendiri. Kalau saya mau. Hati-hati, Eis. Hati-hati apa, Kang? Juki, Kenapa? dia tampan kan? Bilang terus terang, dia tampan kan? Biasa. Dia tampan, bahkan lebih tampan dari saya, bahkan lebih muda. Lalu, Tidak apa-apa, saya hanya bilang hati-hati. Dan ingat, dia dulu termasuk pencoleng-pencoleng Senen. Kau tahu Senen? ya, lalu kenapa? Itu dia, lebih mesum dari soal-soal itu. Pisau permainan orang macam dia. Saya pun tidak mengerti kenapa Akang tidak mempercayai Juki. Saya tidak curiga, saya hanya bersikap hati-hati. Barangkali Akang terlalu hati-hati sehingga membuat hidup Akang tidak tentram. Banyak orang bodoh yang bisa tentram. Lagi pula, kalau kau bilang saya terlalu hati-hati, kau malah sebaliknya, tidak hati-hati. Terus terang saya katakan, saya tidak suka melihatmu keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan BH. Tapi Ais selalu pakai baju, Akang. Ya tahu, tapi tanpa BH. Dan itu kurang baik.
Ingat, mata Juki itu bukan mata kelereng. Akang, sudah 4 tahun kita berumah tangga Itu dengan... bukan jaminan. Parahnya lagi, saya pernah pergoki kau berduaan dengan si Juki di dapur. Apa urusannya sih kamu suruh si Juki itu untuk menamaimu di dapur? Saya tidak pernah menyuruh dia. Jadi kau ladenin. Lalu, apa harus saya usir? Itu terserahmu. Yang jelas, pemandangan itu tidak enak dilihat di mata, apalagi di hati. Akang cemburu. Cemburu. Saya hanya tidak suka. Saya diganggu orang. Sekarang saya tahu. Saya sudah tua. Tak ada lagi yang mau mencintai saya. Tak siapapun. Apa yang tidak pernah mau Sudah. Saya tidak mau kalau saya lapar, tapi tak ada nafsu. Lebih baik akang tidur. Kau lagi di dapur. Biarkan saja di meja itu. Siapa tahu tengah malam nanti akang ingin makan. Nantang dia. Masuk ke dapur. Tuhan. Lalu kau bilang sebaliknya. Tak henti-henti. Pergi kalian. Saya tidak mau tidur. Dia akan memelukku. Kalau sampai mereka bisa membunuh kau, tidurlah. Ayo ikut tentram. Tidurlah. Saya tidak bisa. Kau terlalu capek, Ju. Kau terlalu banyak bekerja. Kau terlalu banyak berpikir. Kau tidak pernah istirahat. Sejak dulu, memang saya selalu cemburu kepadamu. Karena kau dan semua usaha-usahamu telah menjadi satu. Saya dulu berpikir kau adalah orang yang paling bahagia. Tapi satu yang saya sangsikan. Sebenarnya, dapatkah kau mengecap hidup ini? Tidak. Banyak sekali kesempatan untuk itu. Tapi hidup saya tidak pernah dapat mengecap hidup ini. Ya, kau terlalu banyak bekerja. Kau punya sawah, tapi kau tidak pernah menikmati sawahnya. Kau hanya menikmati uangnya. Bahkan saya sangsi kau bisa menikmati uangnya. Akhir-akhir ini berani saya pastikan kalau kau sebenarnya tidak bahagia, Jung. Saya kira bukan maksudmu datang kemari untuk membicarakan hal tersebut.
Maka saya harapkan kedatanganmu. Terus terang, saya butuh teman untuk berbicara. Tapi sepertinya ada yang lebih penting dari itu. Tapi tidak ada salahnya kau mendengarkan saya. Saya berbicara di sini hanya sebagai seorang sahabat, bukan sebagai orang yang ingin mengislamkan kau. Ada baiknya kau mendengarkan saya, Jung. Kau perlu istirahat. Jadi, Lebih baik kau melancong ke tempat lain. Kenapa kau tertawa? langsung. Saya sungguh-sungguh, Jung. Kalau kau tahu, kenapa saya dulu memutuskan untuk tinggal di sini setelah 20 tahun yang lalu, barangkali kau tidak akan menyarankan hal tersebut. Dan sekarang, setelah 20 tahun saya tinggal di sini, kau menyarankan saya untuk melancong. Saya jadi geli. Apa kau kira kebahagiaan hanya bisa dicap dengan pelancongan-pelancongan seperti itu? Tidak. Apakah kau tahu apa yang merisaukan saya akhir-akhir ini? Saya kira Kau tidak tahu. Terus terang, saya takut mati. setiap orang itu. Lagi pula, sampai sekarang saya belum memiliki anak. 4 kali saya beristri. banyak orang yang Lalu saya selalu bertanya, untuk apa semua yang saya kerjakan? lebih baik kau memungut anak angkat, Jung. Kau simpan saja saranmu itu. Aku tidak butuh. Sekarang saya akan merencanakan sesuatu. Barangkali rencana itu akan membuat bahagia. Saya akan membuat dan membangun masjid-masjid di kota ini. Kenapa? Kau tidak percaya? Kau pikir saya bergurau? Alhamdulillah, Jung. Sudah 10 tahun saya menunggu ada orang yang berkabar seperti itu kepada saya. Tapi jangan salah paham dulu. Saya merencanakan hal itu bukan untuk tujuan yang muluk-muluk, apalagi untuk tujuan agama. Saya merencanakan hal itu karena saya kira mungkin saya bisa ikut bahagia bersamamu. Kalau begitu, kenapa bukan gereja saja yang kau bangun? Begini. Jadi, saya mengenal seorang perempuan tua. Dia bukan ibu saya, tapi dia yang merawat saya. Saya ingat pertama kali dia tidak menidurkan saya. Dia selalu bersenandung, dan senandung itu persis seperti suara-suara anak di masjid-masjid itu. Ya, saya kira itulah kenangan masa kanak-kanak saya. Baiklah. Kapan kau akan mulai rencanamu itu? Selepasnya, setelah kau bentuk panitia. Itu tidak terlalu sukar buat saya. Ya. Saya juga akan membuat rumah penampungan gelandangan. Diam-diam kau sedang mengakui bahwa sebenarnya ada cara lain selain cara yang pernah kau tempuh dalam hidupmu itu. Sekarang, jalanilah apa yang telah saya nasihatkan. Apa? Pelancong. Kau kurang memperhatikannya tadi. Kau pernah menyaksikan riwayat sekutu bunga? Belum. Coba kau bangun pagi-pagi dan amati betapa indahnya bunga-bunga yang ada di depan rumahmu ini. Ya, mungkin barangkali saya juga sarankan agar kau juga merawat ikan hias. Di sana kau juga akan merasakan bahagia bersama dengan ikan hias itu. Apakah kau merasakannya begitu? Seperti hanya dokter saya saja. Paling tidak tekanan darahmu akan menurun dalam waktu kurang sebulan. Saya harus coba itu. Ya, Barangkali pelancongan saya yang terakhir kali ini saya bisa tentram. dengan begitu kau akan menikmati buahnya. Masjid-masjid yang kau bangun itu akan semakin ramai jamaahnya. Dan anak-anak gelandangan itu, mereka akan menjadi manusia-manusia baru
mereka akan tumbuh dan besar menjadi manusia-manusia yang berpendidikan. Ya. Terlalu keras. Agan sedang tidur. Kenapa saya suka meramal? Karena saya suka ilmu batinan alias mistik dan ilmu kejiwaan. Sebab sekarang dunia mulai sebelah. Nah, sekarang inilah peradaban sekarang. Kepala terus diisi, sedangkan dada dibiarkan terbuka. Maka kepala terlampau berat, tak dapat lagi ditopak oleh dada, seperti ondel-ondel yang terkena ribuyung. Maka terguyur-guyurlah manusia zaman sekarang seperti pemabok. Padahal sumber kekuatan hidup ada di sini, bukan di kepala. Seperti kata Sumedang, karena dia simpel. Mil, sudah berhenti pidato. Nah, pidato. Saya ingat lagi sekarang. Pidato. Zaman-zaman sebelum filsafat Socrates atau Raden Hidayat menceritakan dengan istilah kata-kata Buddha berduri. Boleh juga disebut dengan zaman retorika. Tapi saya lebih suka menyebutnya dengan istilah sesuai semangat kemandirian Profesor Jojo Dipuno. Sumber kekuatan hidup pada kata mereka. Padahal sumber kekuatan hidup ada di sini, di jantung. Bukannya di kaki dan Kamil. Kaki itu sebenarnya tidak perlu lagi kalau orang tersebut sudah tinggi ilmunya. Kau percaya kalau setiap malam aku selalu pergi ke Mekah? Sukar saya menjelaskannya. Kau ini masih kotor. Ini ilmu zaman dahulu. Mau bukti? Nah, saya bisa membelah meja ini. Jangan deh, sayang mejanya. Memang tidak perlu. Sifat ilmu itu tidak merusak. Tapi kalau yang memilikinya tidak kuat, bisa-bisa jadi sinting. Makanya hati-hati kalau memilih kiai. Rokok dulu dari Kamil. Tolong menolong itu sifat Nabi Nuh. Kata orang dan Kamil dulu. Orang kaya? Ya. Tidak salah lagi. Saya ini orang kaya. Saya ini masih keturunan Sunan Gunung Jati. Tapi lebih cenderung kepada Syekh Lemah Abang. Kata sementara, saya ini orang kaya. Jadi ya, saya ini orang kaya. Tidak percaya saya ini orang kaya? Bapak saya dulu itu suka menggambar. Jadi bisa dibilang saya ini masih keturunan pujangga. Kau tahu kalau saya punya pabrik minyak, sawah punya saya, ladang punya saya, tambak ikan
Punya saya. Rumah saya berderet sepanjang jalan. Toko ada 3 buah. Kalau istri dan Kamil, Istri saya lebih cantik daripada Siti Zulaikha yang memperkosa Nabi Yusuf. Coba kau angkat gudang yang paling besar di sana dan bawa kemari menyimpan harta saya. Saya yakin tidak akan cukup. Saya ini orang kaya. Jangan sembrono. Orang kaya itu galak. Dan 40 saudara, 40 kamar dalam rumah saya. Sudah, jangan terlalu berisik. Orang gila, mereka itu gila. Makan dulu Mil di dapur. Nah, jejak-jejaknya mulai tercium. Nanti saya ramal Kang saudara. Sudah, masuk. Siapa bilang buah kuldi itu apel? Sudah waktunya makan. Apa tidak perlu juragan dibangunkan? Jangan, biarkan. Beberapa hari belakang ini, Akang mulai kelihatan sakit lagi. Nyai kira begitu. Anda harus menasihatinya. saya kira memang begitu. Tapi kau juga jangan diam saja. Sudah terlalu sering. Hampir 5 tahun saya jadi istri. Dan selama itu pula, ia tidak pernah mau mendengarkan saya bicara. Malahan, saya juga tidak disangka bersandiwara. Terhadap Anda, tentu sikap akan lain. Pasti akan merasa bersaudara dengan Anda. Memang saya boleh dibilang sebagai adiknya. Tapi saya kira dia lebih percaya kepada kau daripada kepada saya. Mestinya begitu. 4 tahun sudah. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah percaya bahwa ada orang yang mencintainya. Karena dia sendiri tidak pernah mau mencintai orang lain. Percaya kepada saya. Dia diam-diam mencintai kau, tapi dia tidak percaya kalau kau mencintainya. Percayalah, Riz. Akang hanya sangat kesepian. Sampai setua ini keinginannya untuk punya anak belum terwujud. Saya kira gampang kita maklumi. Tapi saya sekarang sedang mengandung. Betul, Riz. Kalau begitu, selesailah masalahnya. Semua akan selesai hanya karena anak dalam kandungan itu. Syukurlah, Riz. Sebentar lagi, saya kira saya akan bicarakan hal ini kepada dia. Seperti dongeng saja. Justru setelah rambutnya hakim memutih, Kang Jumena akan punya anak. Tapi saya pikir Kenapa kau tiba-tiba cemas? maksud saya apakah tidak perlu menyinggung soal kandungan saya ini kepada Akang? Maksud saya sampai saya bisa mendidikannya sendiri. Sebab Saya tidak mengerti maksud kau. Dan saya heran, kenapa? Atau kau telah berbohong? berbohong, Kau telah membohongi saya. Kau sebenarnya tidak mengandung. saya yakin kalau saya sedang mengandung. Untuk apa saya berbohong? Kalau begitu tak ada yang perlu dicemaskan. Semuanya akan berubah dan nanti. Saya tahu bagaimana caranya menyampaikan berita ini ketika kembalinya itu. Syukurlah Akang bisa tidur nyenyak.
Tidak lebih baik Akang makan dulu. Ya, saya sudah mendahului tadi. Saya senang akan bisa tidur. Saya cuma merem-merem ayam. Begitu lama saya bekerja, saya belum bisa memastikan bagaimana rasanya mati. Lalu tiba-tiba saya merasa kesesakan. Dan tiba-tiba lagi saya kembali tenang. Lalu kesesakan lagi. Lalu kembali tenang. Terus begitu sampai akhirnya saya jatuh diam. Cukup sampai di sini saja akan menderita. Sebentar lagi akan melonjak seperti anak kecil setelah mendengar kabar gembira dari saya. Kau ingin mengatakan bahwa si ini sedang mengandung? Akang sudah tahu. Sejak awal bulan dia selalu bilang seperti itu. Dan Akang tetap tidak percaya. Rizky, saya ini suaminya. Saya lebih tahu. Bahkan saya lebih tahu gimana kondisi kesehatan paru-parunya. Kalau memang sama sekali tak ada harapan, kenapa Akang bersikeras tidak mau mengambil anak angkat? Saya kira Sudah, berhenti kau bicara itu. Maaf, saya hanya... Saya tahu, Rizky. Saya ini laki-laki. Rizky, untuk apa kau hidup? Saya tidak pernah pikirkan hal itu. Buat apa? Apa kau tak ingin kawin? Sekarang saya sedang pikir-pikir. Gila. Berapa umurmu? 40. Lebih 50 kau itu. Ya, barangkali itulah tepatnya. Lalu, kenapa tiba-tiba kau ingin kawin? Mulai capek badan saya kan. Saya ingin melihat ranjang saya penuh bertumpuk pakaian wanita. Gan, ada Pak Guru. Suruh saja masuk. Tapi jangan buatkan minum terlebih dahulu. Lihat keadaan nanti. Akang, lebih baik saya... Kau di sini saja. Tidak akan lama. Atau kau perlu, saya akan usir dia. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya mengganggu waktu panjenengan semua. Tidak. Saya sehat sekarang. Kalau begitu, boleh saya langsung ke persoalan. Saya kira kalau kau sudah membaca surat dari saya, tidak ada yang perlu diperjelaskan lagi. Ini bukan hanya permasalahan kau saja, Jung. Saya telah menyusun beberapa panitia dan sungguh tidak bijaksana kalau kau batalkan begitu saja. Saya kira rencana itu akan dapat membuat saya bahagia. Tapi setelah saya mengeluarkan uang untuk ini dan itu, saya tersadar bahwa itu semua tidak membuat saya bahagia. Saya tengok kau bahagia, tapi saya tidak bisa bahagia bersamamu. Lalu harus saya taruh mana muka saya? Saya kira kau bisa minta tolong orang-orang macam Jeffrey seperti itu. Ternyata sama saja. Ya jelas, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sedangkan saya. Dan menurut saya ada beberapa pemikiran yang keliru dari rencana-rencana itu. Coba kau paparkan lagi rencana-rencanamu itu, mari kita diskusikan. Dua buah rencana itu sungguh sangat mulia sekali. Kita akan melakukan pembangunan masjid. Kita juga akan melakukan pembangunan rumah gelandangan. Dua buah rencana yang luar biasa. Dari siapa rencana itu mula-mula? Dari saya. Jelas sangat keliru. Saya tahu mungkin maksudmu baik, tapi keliru. Sebegitu cintamu terhadap sesama manusia,
diam-diam kau merencanakan sesuatu yang dimana itu akan mencelakakan para manusia-manusia itu, apalagi generasi yang akan datang. Kau mengajarkan mereka untuk bermanja-manja dan bermalas-malasan. Tidak, sabar, tidak. Kita harus mengajari mereka agar bisa mandiri dan berbudidaya sendiri sebagai makhluk termulia di bumi Tuhan ini. Juki, sebaiknya perkenalkan, ini Marjuki Kartadilaga. Anggap saja adik saya sendiri. Kali ini Juki, ini bisa berbeda kata kita. Dua agama di situ. Ya, ngobrol. Daerah di Jakarta. Di mana-mana sama saja, asal ada uang. Dagang nasi bumi juga. Macam-macam. Nah, sekarang kau bisa tanya sama si Juki itu. Barangkali kau tidak akan percaya kalau saya dulu itu gelandangan alias pengemis. Sudah berduka itu. Dengan senyummu yang seperti itu, kau tidak akan percaya. Tapi apa yang bisa saya bilang? Saya Jumena Martawangsa yang dilahirkan sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Ayah saya mati sebelum saya dilahirkan. Sedang ibu saya mati saat melahirkan saya. Begitulah kira-kira cerita orang. Seperti dongeng saja. Ya, karena sekarang saya sudah kaya raya. Coba saya masih jadi pengemis, tidak akan terlihat seperti dongeng, malah akan terlihat seperti pemandangan buruk atau bahkan mimpi buruk. Suatu malam di teras toko tempat saya biasa tidur, saya mengenal seorang kawan saya. Dia menceritakan bagaimana si Cina itu pemilik restoran yang besar dan megah. Dia menceritakan bagaimana Cina itu mula-mula miskin, tapi karena ia memiliki tekad yang kuat serta cermat dan rajin nabung, tercapai apa yang ia cita-citakan. Dan kau tahu apa yang saya pikirkan malam itu? Di balik sarung yang kumal, saya harus putuskan. Saya harus cermat dan rajin. Dan kau tahu Juki, lalu saya tinggal di rumah itu sebagai kacau. Untungnya ayahnya baik menyekolahkan saya. Tapi setelah setahun saya menginjak bangku sekolah, ayahmu meninggal dunia. Dan peristiwa itu yang menyebabkan saya harus magang di tempat saya sekolah sendiri, di bangku jelasnya. Beberapa tahun kemudian, ibu pun meninggal juga karena sakit paru-paru. Ya, saya dengar itu. Lalu kau ke Jakarta. Tentang lalu, Saya heran, kok bisa kamu jadi pedagang? lalu mau jadi apa? Mungkin itu kebiasaan dari seorang ibu. Memang umumnya perempuan itu berbakat dalam berdagang. Mungkin. Paling tidak, sifat itu tidak berasal dari ayah. Ya. Kembali ke soal tadi. Jelas, dulu saya mengira bahwa manusia itu adalah makhluk yang hina. Makhluk yang hanya punya mulut dan perut belaka. Tapi setelah saya memahami Cina tadi, saya rubah menurut saya. Manusia adalah makhluk yang paling luar biasa, yang tidak hanya punya mulut dan perut belaka, tapi juga punya kepala beserta isinya, tangan dan kaki agar bersemangat dalam bekerja. Dan insya Allah, ketika saya sebelum masuk ke liang lahat, saya tak ada berhenti bekerja dan berpikir, atau bahkan malah saya tak ada berhenti belajar dan belajar. Dan itu Justru itu maksud saya. Kita akan mengajarkan kepada mereka pentingnya sebuah pendidikan. Kita
kita juga mengajarkan kepada mereka semangat untuk bekerja. Gampang saja itu. Kau undang dan kumpulkan mereka semua di masjid. Berikan mereka pendidikan. Atau kalau perlu biar saya materinya. Satu hal yang Anda lupakan, bukankah anak di bawah usia 6 tahun masih belum bisa meningkatkan daya upayanya? Untuk usia di bawah 6 tahun ya. Selebihnya adalah kemalasan. Ingat, kemalasan itu sangat berbahaya. Kenapa mereka malas? Coba kau buat tanganku ini dan tangan mereka. Niscaya kau hanya akan menemukan warna darah yang sama, merah. Untuk usia di bawah 6 tahun, kemampuan itu ada bedanya. Tapi untuk usia selebihnya adalah satu sejarah bagi mereka. Tidak ada sebab. Mereka harus mengalami apa yang telah saya alami. Kita harus tega. Jangan gegabah. Niat membantu itu memang kelihatannya mudah, tapi pelaksanaannya 10, 20 apa artinya bagi saya. Tapi ini persoalannya terletak pada prinsip yang harus betul-betul dikaji. Saya tidak mau terlibat dalam penyokongan itu. Saya tidak mau terlibat dalam kekhilafan yang besar itu. Demi Tuhan, tidak. Inilah bukti cinta sukar dimaknakan. Sekarang tentang masjid. Apa yang dimaksud dengan pembangunan dan pembaruan masjid itu? Kita akan membangunnya kembali. Kita juga akan melakukan keindahan kepada masjid itu. Keindahan? Maksudnya memperindah? Ya, Materialistis kau sabar. Ya Allah, materialistis. Ampunilah hambamu yang satu ini, ya Allah. Tuhan tidak mengharapkan bangunan-bangunan yang mewah di masjid-masjid itu. Tuhan tidak mengharapkan itu semua. Yang Tuhan kehendaki adalah hati dan pikiran manusia serta bersemangat laku kerja. Dengarkan materialistis. Jangan dahulukan badan sebelum hati dan pikiran. Karena seburuk-buruknya rupa seseorang, yang baik itu, yang lebih penting juga adalah hati dan pikirannya. Sama seperti sejelek-jeleknya masjid, itu yang penting umatnya juga. tapi bukankah lebih baik hati baik, badan pun juga baik? Subhanallah, kesempurnaan itu tidak terletak di sana, tapi kesempurnaan itu terletak di dalam atau kualitas. Saya yakin kau tidak akan mampu menentang pemikiran saya, karena pemikiran yang saya anut termasuk juga pemikiran orang-orang baik di seluruh dunia ini, termasuk seorang guru yang bernama Sabaruddin Nantaprawira. Sedemikian lebar bagaimana berbicara, sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa dia berkeberatan ikut membantu pembangunan itu. Ya, karena pembangunan itu akan menyangkut tanah miliknya. Saya juga heran, kenapa tidak segera Anda katakan bahwa penyokongan-penyokongan itu akan melibatkan hak saya punya tanah? Saya kira Anda sudah tahu tentang hal itu semua. Justru itu saya jelaskan panjang lebar kenapa saya menolak pembangunan itu. Tapi sebagaimana yang Mang Jumna tahu, saya bukanlah orang yang mudah putus asa untuk meyakinkan seseorang. Memang sudah lama saya mendengar banyak orang yang bilang kepada saya, Mang Jumna adalah orang yang antisosial. Padahal semua orang yang ada di sini tahu, Mang Jumna lah orang yang paling kaya. Dan sekarang kau bisa buktikan sendiri bahwa saya itu punya prinsip, bukan seperti dianggapkan orang-orang. Tapi setidaknya Mang Jumna bisa lebih berperasaan walaupun sedikit. Dan saya sungguh tidak menduga Mang Jumna bisa mencerca semua rencana-rencana itu. Kau lihat sendiri kan buktinya bahwa saya ini bukan asosial, saya punya prinsip. Saya kira Tidak, Juki. Kau tetap di sini. Saya perlu saksi. Dan saya minta kau dengarkan secara objektif. Saya meyakini bahwa seorang Sabaruddin pasti juga mengerti menuduh orang tanpa bukti adalah suatu tindakan yang berbahaya. Saya
asosial. Saya tidak habis pikir bagaimana seorang Sabarudin mengira saya seperti itu. Kau tahu kan saya ini muslim. Saya selalu bersedekah, saya selalu membayar zakat, saya selalu berkurban. Dan menurut Anda, apa yang saya lakukan? Lihat, saya membuka pabrik, saya membuka perkebunan, saya membuka ladang pekerjaan bagi warga-warga di sini. Tidak lain untuk apa? Ya untuk semangat bekerja, agar mereka memiliki semangat bekerja. Dan saya kira saya tidak menemukan suatu kemanfaatan dari rencana-rencana itu, melainkan hanya mudarat-mudaratnya saja, dan hasilnya pasti habis sia-sia. Maaf, Mang Jumna bisa membuktikan itu semua? Apa harus saya katakan lagi mulai dari awal? Saya Jumna Mantawangsa bangkit dan berdiri dengan kaki sendiri. Itu semua hanya kebetulan. Kebetulan? Kita ini umat beragama tidak mengenal istilah kebetulan. Apakah saya dibedakan oleh Allah? Tidak. Apakah saya nabi? Bukan. Saya tak kurang dan tak lebih sebatas Jumna Mantawangsa, manusia biasa. Barangkali kau ingin tahu kenapa saya mengatakan rencana-rencana itu hanya akan menghasilkan hal yang sia-sia. Ya, karena dari awal tadi kau menyebutkan rencana-rencana itu mulia di pikiranmu. Kau hanya punya rencana-rencana itu secara global. Coba, apakah kau sudah merencanakan hal tersebut secara detail? Bagaimana kau akan mendapatkan dana kelangsungan hidup dari rumah penampungan itu? Ya, pasti belum. Dan itu artinya dalam waktu 2 tahun ke depan, rumah penampungan gelandangan itu akan menjadi rumah hantu yang berdebu, yang kumuh. Begini, yang dibutuhkan bangsa ini adalah semangat bekerja, bukan rasa kasihan. Maaf kalau saya sedikit kasar, tapi saya selalu tidak bisa menahan diri ketika melihat kelakuan bangsamu ini. Cie, ada kamu. Mungkin sudah waktunya untuk saya pamit. Mohon maaf, saya mengganggu waktu Anda sampai selalu malam ini. Tidak. Saya suka berdiskusi. Dan coba kau pikirkan lagi rencana-rencana Ya. asosial. Kau lihat sendiri kan, Duki? Persoalannya terletak pada prinsip. Saya punya prinsip. Memang apa yang bisa diharapkan dari warga-warga di sini ya? Gotong royong. Saya hampir tidak pernah melihat warga-warga di sini gotong royong, kecuali barisan-barisan perempuan yang sedang mencari kutu. Masuk. Coba kau periksa. Tidak ada siapa-siapa, Kang. Kau tidak lihat ada seorang laki-laki yang tidak. Kau tidak melihat ada seseorang di sana. Saya yakin tidak ada siapa-siapa. Mungkin Siapa sih? Siapa? tidak ada siapa-siapa. Aneh. Tidak ada orang di luar kota. Saya yang mengetok pintu dari belakang. Eksperimen.
Biasa, orang kaya selalu sembarangan. Aja Kamil. Orang gila. Ada kabar penting untuk Agen Jumena Martawangsa. Istrimu serangan. Kurang ajar, Win. Orang kaya selalu kurang ajar. Apa Agen tidak percaya? Percayalah pada fakta. Dan ini sudah melalui sumber yang paling terpercaya. Apa Agenmu sumber tersebut? Eis, suamimu tidak percaya kalau kau istri yang suka serong. Eis, Kurang ajar. Jangan bicara sembarangan kau Sydney. bicara sembarangan. Aku orang kaya bukan. Bicara sembarangan, serong. Dikutuk Nabi Khidir ya bu. Setan, tutup mulut kamu. Saya menutup mulut. Saya memegang kebenaran. Kalau saya menutup mulut, berarti kejujuran telah tamat riwayatnya. Apa kau lupa bahwa Tuhan tidak bisa disuap? Akang, jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Kamil, keluar kau. Kalau tidak segera pergi, akan kupukul kepalamu yang tidak waras itu. Hampir saja kau berbuat keliru, Is. Yang seharusnya kau pukul itu bukan kepala yang brilian ini, tapi ini loh. Kamil, keluar kau. Potong lehermu. Filsuf tidak memerlukan kepala. Kamil, kurang ajar. Berhenti kamu, Kamil. Kamil. Kenapa si brengsek itu melapor justru ada kedua binatang itu ada di sini? Semuanya menyembunyikan kuku. Saya keluar sebentar, Akang. Tapi kalau mereka betul-betul serong, kenapa mereka tidak tinggal saja dari sini? Kenapa mereka dengan gampangnya mengulum senyum di depan saya? Kurang ajar. Akang. Akang percaya. Buat apa dipusingkan? Eis takut. Bangsat! Besok dia akan menceraikan saya. Kenapa? Dia seperti berada di ujung beribu-ribu pisau dan mencoba menghindarinya. Dia takut hartanya terjatuh ke tangan saya apabila ia mati. Dan dia juga takut hartanya terjatuh ke tangan orang lain. Mungkin saja kejadian ini mungkin dan tidak mungkin. Kalau begitu, sekarang kau sudah percaya apa yang telah saya katakan, bukan? Rasakanlah baik-baik dendam itu. Saya tahu sekali kau sedang berdendam. Dari dendam, kau bisa tarik hari bayangan kehidupanmu yang amat menakjubkan. Saya tidak pernah merasakan seperti ini. Saya juga tidak pernah merasakan dendam sehebat ini. Tapi saya juga tidak bisa menghilangkan kebimbangan ini. Berbahaya membiarkan kebimbangan pada saat ini. Eis, kau harus mampu melepaskan kelemahanmu. Kau harus kuat dan berani dalam mewujudkan cita-cita dari keinginan. Kita hanya punya waktu yang sempit sekali. Kita
Kita hanya punya waktu 1 detik untuk memilih, memutuskan, dan melakukan. Hitam hitam, putih yang putih. Kita terima seluruhnya atau kita tolak seluruhnya. Dengan sikap banci, kita hanya akan jadi kapas yang gampang dipaskan oleh angin kemana-mana, hampa, dan akan menjadikan kita gila. Tapi keluarga saya keluarga baik-baik. Apalagi keinginanmu, semuanya akan berlangsung lancar hanya dalam waktu beberapa menit saja. Saya hanya membantumu agar kau lebih berani. Ingatlah, Chris, besok kau akan bercerai. Apa kau masih tega menghabiskan lagi makanan yang sedikit di rumah orang kamu ini? Bila pistol ini, Kenapa dengan pistol ini? tembak dia. Tembak bangsa! Tembak! Ayo tembak! Tunggu saya! Ayo tembak! Tembak! Tembak saya! Kalau saja akan mau berdoa. Saya sangat capek. Agan terlalu keras bekerja. Agan tidak pernah istirahat. Saya sangat sepi Nadia. Saya tidak punya anak. Padahal hampir 5 tahun saya berumah tangga. Kenapa Agan tidak percaya bahwa Ais sedang mengandung? Mungkin, tidak mungkin. Saya betul-betul kesepian sekarang. Tapi mungkin kali ini benar. Mungkin, tidak mungkin ya. Maaf Gan. Apa tidak sebaiknya Agan mengambil anak? Tidak. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya tidak mau mengangkat anak. Sepertinya Agan mulai mengantuk. Saya kira begitu. Bagaimana kalau kita mencoba tidur di dalam? Saya coba. Ada apa Gan? Tidak. Sekarang perkuliahan kita lanjutkan. Ini adalah manusia. Ini kepalanya dan ini kakinya. Manusia ini adalah manusia yang paling jelek proporsinya. Lihatlah, kepalanya lebih besar daripada dadanya, dan perutnya jauh lebih besar lagi. Manusia ini adalah manusia yang paling menyerupai dengan kera. Jika dibiarkan 1 tingkat lagi, niscaya dia akan menjadi kera sepenuhnya. Nah, sekarang jelas bahwa ada kekeliruan dalam teori radikal Darwin. Bukan manusia yang berasal dari kera, tapi kera yang berasal dari manusia. Kiamat! Ternyata kiamat lebih cepat daripada perkiraan badan meteorologi. Saya datang Tuhan. Hey my friends. Lampu! Saya tidak mau curian. Lampu! Lampu seluruh kota mati Gan. Kurang terang.
Buka, Bella, buka. Semua, bukanya, buka. Pintu juga, jangan lupa. Kegelapan ini sungguh menyiksa. Tahu, kalau kegelapan ini punya daging, akan saya tembak tahinya. Cahaya sama saja menyiksanya. Akang susah. Puncak dari susah ketika orang itu berpikiran tentang mati, padahal orang itu belum mau mati. Selalu pikiran tentang itu. Pikiran yang sangat ngeri. Tapi memang begitu, hampir 5 tahun kita berumah tangga. Saya ngeri sekali di rumah ini. Tiba-tiba saya merasakan saya akan mati. Padahal baru saja saya meyakini yang penting dalam mengisi hidup adalah berpikir dan bekerja. Tiba-tiba saya berpikiran tentang mati. Coba bayangkan, bagaimana kalau saya mati malam ini, sedangkan anak pun tak punya. Akang, mungkin dan tidak mungkin. Mungkin. Sudah cukup kau bilang begitu. Kau akan mengatakan bahwa kau telah berisi, tapi minggu depan kau diam-diam head. Sejak gadis dulu, Ais memang biasa telat, Akang. Tapi kali ini Ais yakin. Sudah 2 bulan Ais tidak haid. Nyai juga berani memastikan. Kalau Akang mau, besok sama-sama kita pergi ke dokter. Sudah, lebih baik kau diam. Kalau kau hamil, lahirkan saja. Tiba-tiba badan saya rasanya ada yang remas-remas dari dalam. Aneh sekali perasaan saya belakangan ini. Kenapa, Akang? Saya tidak punya anak. Badan saya akan terkantuk-kantuk, tua dan sepi dan tanpa anak. Akang selalu menyesali rumah ini. Ais jadi sedih. Saya selalu bertanya, untuk apa? Untuk apa? Selama ini saya kerjakan semuanya. Sebentar. Saya ingat sesuatu sekarang. Sabar. Insya Allah, saya akan menimbang penuh dengan seluruh pikiran-pikiran saya. Bukan begitu, Sabar. Kau kira saya tidak mengerti kenapa saya belum atau tidak memberi anak? Berapa kali kau beristri, Ju? 3 kali saya beristri. 4 kali, Akang. Ya, sekali itu. Kau kira saya tidak bodoh? Itu hanya persoalan hormon dan medis belaka, bukan persoalan yang penting di luar akal. Kalau saja kau mau terus persoalan ini, niscaya kau akan mendengar firman-Nya. Jangan bawa-bawa firman. Ini hanya masalah nasib sial belaka. Toh kau selalu mengeluh, Ju. Kantuk-kantuk, tua dan sepi dan tanpa anak. Kalau saja kau mau berdoa, Hampir tanpa siapa-siapa. kau selalu bertanya dan bertanya. Untuk apa? Untuk siapa? Kau terus bertanya, sementara ribuan pertanyaan membaris di belakangnya. Sudah cukup. Saya tidak memerlukan lagi. Saya akan pergi, Ju. Tapi saya akan kembali lagi. Karena saya tahu kau sebenarnya membutuhkan saya.
Nandang saya geram dengan suara lolongan anjing seperti ini. Akang, bukankah Akang sayang pada Eis? Kenapa? Kalau memang Akang sayang pada Eis, tidak usah memikirkan hal seperti itu. Bukankah Akang tidak sendirian di rumah ini? Iya. Kau yang selama ini mengisi ruangan-ruangan kosong ini. Eis sangat sayang pada Akang. Sangat amat sayang. Tentu saja kau sayang sama Akang. Kalau tidak, mana mungkin kau mau tinggal di sini menemani Akangmu ini selama hampir 5 tahun. Betul, Akang. Tanpa Akang di dunia ini, entah bagaimana rasanya hidup ini. Betul. Tentu saja betul. Kalau tidak, mana mungkin Eis mau tinggal bersama Akang hampir 5 tahun. Kira-kira saya salah selama ini. Saya sebetulnya bahagia, tapi saya belum mengetahuinya. Akang, tidak usah memikirkan kematian lagi. Terkantuk-kantuk, tua dan sepi. Apa Akang menganggap Eis tidak ada? Maksudmu? Bukankah Akang rela melakukan apa saja untuk Eis? Ya Allah, untuk apa, Eis? Untuk siapa? Akang, kenapa Akang? Sudah lama kau rencanakan itu. Akang, Aku melihat pandangan istri-istriku yang dulu. Pandangan ketiga istriku yang berusaha untuk merebut hartaku. Harta yang kukumpulkan dengan keringatku yang hampir kering ini. Semua perempuan sama saja mata duitan. Akang, apa kesalahan Eis? Apa? Tidak. Tidak. Tidak seorang pun kan kubiarkan mengangkat lemari hitamku itu. Bahkan jika seorang itu adalah bidadari yang merayu saya agar saya mau menyerahkan hartaku, harta yang kukumpulkan selama berpuluh-puluh tahun. Dan sekarang hanya karena kau istriku, kau mau merebut hartaku juga. Siapa yang mau merebutnya, Akang? Eis tidak mengharapkan itu semua. Eis hanya mengharapkan cinta Akang. Tidak percayakah ada orang hanya membutuhkan cinta? Aku juga membutuhkan cinta, Eis. Tapi yang kudapatkan hanya wanita semacam kau yang berusaha merebut hartaku. Percayalah, Akang tidak akan pernah bisa dicintai selama Akang sendiri tidak pernah mau mencintai orang lain. Akang, jangan lanjutkan pertengkaran ini. Eis tidak ingin Akang tinggalkan. Dan biarkan Akang lega, tulislah surat wasiat itu. Dan jangan sebut-sebut nama Eis. Juga jangan sebut anak dalam kandungan ini. Selalu saja salah. Selalu saja berburuk sangka. Akang, lebih baik kita berbicara hal yang lain saja. Eis minta maaf kalau memang Eis salah tadi. Saya kira memang begitu. Memang buat apa pasang suami istri membicarakan hal yang tidak penting seperti itu? Iya, Akang. Pijit, Akang. Nah, memang
selayaknya seorang istri berlaku seperti itu. Terus terang, saya lebih suka kau menanyakan soal-soal harta. Tidak. Saya lebih suka kau menanyakan soal-soal dapur daripada soal-soal harta. Pikir-pikir, kita ini bahagia ya. Bahagia, Akang. Seumpama merpati terbang berduaan di angkasa luas dan mampir ke pohon yang berbunga. Nanti dulu. Saya selalu curiga dengan kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Seperti ada yang janggal. Rasanya ada yang dilebih-lebihkan seperti dalam film-film lakon. Ada apa lagi, Akang? Tidak. Akang, apa kita akan bertengkar lagi? Malam ini mungkin. Tapi untuk esok dan seterusnya tidak akan pernah lagi. Sekarang coba saya tanya, bagaimana seandainya saya mati malam ini juga? Gustiku, bagaimana aku mesti berkata? Tentu saja Ais akan merasa sangat berduka. Dan bukan tidak mungkin Ais akan pingsan. Ya. Lalu kau akan kembali siuman dan kembali menghitung-hitung hartaku, harta warisanku. Akang, bunuhlah saya kalau saya memiliki pikiran buruk semacam itu. Tidak. Saya harus aman. Harta saya harus aman. Kalau begitu, kau ceraikan. Seakan-akan engkau lebih pintar dan lebih tua dari saya. Hanya karena saya dulu tinggal di rumahmu sebagai kacung. Dan kebetulan kedua orang tuamu menolong saya, menyekolahkan saya. Maka saya coba menolongmu. Jangan mungkin pertama kali kau datang kemari dan mengaku sebagai seorang pedagang, padahal kau tak lebih dari maklar-maklar kecil. Cuki, tidakkah
Pak. Saya mau menolong orang. Tapi, apakah saya mengharapkan terima kasih darimu? Tidak. Saya tidak perlu itu. Buat apa? Saya hanya minta agar supaya kau laksanakan tugas dengan baik sebagai pegawai. Dan jangan kau urusi urusanku, apalagi yang bersifat pribadi. Saya minta kau maklumi itu ya, Jeki. Memang saya tidak bisa memungkiri Akang telah banyak menolong saya. Juga saya akui, saya akan tetap mentang langsung kalau tidak datang ke tempat ini. Terus terang usia saya yang tinggal sedikit ini telah akan selamatkan sehingga saya bisa mencintai hidup saya kembali. Cinta bekerja dan cinta berpikir. Jangan sentimental. Saya tidak bermaksud untuk mengungkit itu. Lagi pula, bukan mustahil untuk orang lain bisa menolongmu dan memberikan pekerjaanmu yang lebih dari saya. Saya hanya minta agar supaya kau bisa lebih membatasi diri. Kesalahan saya tadi memang karena seolah-olah saya bersikap seperti saudara Akang. Baiklah, sekarang sebagai kawan, saya akan mencoba memberi saran kepada Akang. 4 kali saya beristri, Jeki. Karenanya saya tidak butuh saran apapun darimu. Kau belum kawin kan? Coba bayangkan bagaimana kau menjadi saya. Bagaimana kau menghadapi istri-istri macam istri saya. Saya yakin kau pasti akan melakukan persis seperti apa yang pernah saya lakukan kepada kamu. Setelah ini, Akang akan kawin lagi. Tergantung, tapi bosan saya. Dan Eis, Biarkan ia berkabung dalam keluarganya yang sombong itu. Akang seharusnya percaya betapa Eis sangat mencintai Akang. Sudah hampir 5 tahun Akang rumah tangga dengan dia. Dulu saya percaya bahwa akan ada sosok gadis yang akan mencintai saya dengan tulus. Tapi sekarang tidak. Gadis atau bukan gadis, sama saja. Sama-sama perampoknya. Akang jangan berdusta. Sebenarnya Akang sangat mencintai dia. Tidak. Buat apa? Saya yakin Akang tidak begitukan Eis. Saya baca mata Akang. Akang sangat membutuhkan dia. Saya yakin suatu ketika Akang akan membutuhkan dia. Kalian percaya apa yang ia bicarakan? Kurang ajar. Bisa-bisanya dia berbicara dengan setulus itu, sementara hatinya meramu-racun untuk saya. Selama ini Akang hanya dilibur buruk sangka. Tuhan, bendunglah amarah saya. Saya tahu betul keadaan Akang. Kalau Akang percaya, saya pun sangat mencintai Akang. Terus terang saya akui, Akang punya cita-cita yang sehat. Dengan perluasan usaha-usaha Akang, secara tidak langsung, Akang sudah mengajak penduduk daerah ini lebih rajin dan lebih keras untuk bekerja. Saya tahu bagaimana sebagian orang malah menjamu Akang sebagai pengusaha kikir. Juga saya tahu betapa banyak orang malah menaruh dengki pada Akang. Kau ucapkan sendiri. Dengki. Itulah sifat semua orang. Selalu Akang begitu. Tidak semua orang jelek Akang. Percayalah, dengan segala prasangka Akang selama ini, Akang sedang menghancurkan diri Akang sendiri. Cobalah berdengki. Nanti Akang akan tahu betapa prasangka itu telah membuat usia Akang. Inilah saatnya. Saya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Kau ambil saja bahwa kau telah mencintai istri saya. Betul-betul Akang sudah kuasai pikiran jelek saja. Semua kau ucapkan sendiri. Siapa yang menuduhmu mau merebut istri saya? Saya hanya bilang kalau kau telah mencintai istri saya. Untung saya sudah siap dengan segala prasangka itu. Tentu saja kau siap.
siap karena semua sudah ada dalam pikiranmu. Sekarang coba jawab. Apa yang terjadi saat saya pergi ke Tasikmalaya atau ke tempat yang lain? Apakah kamu menuduh di rumah ini telah terjadi perbuatan mesum? Selalu kau yang mendahului. Ya. Dan apa yang terjadi di gudang kaca itu ketika malam-malam jam dini hari? Dan bagaimana bisa si Iis bisa mengandung bahwa ada satu hubungan gelap? Dari mana akan dapat cerita seram seperti itu? Lagi kau akui sendiri. Ya. Si Eden kami yang berkata padaku. Dan akan percaya pada orang semacam itu. Bahkan kau pun percaya. Kalau kau tidak percaya, tidak mungkin Papi Tenun itu bisa terbakar beserta si Eden kami. Kau sudah keterlaluan. Kau yang terlawan. Kau sudah memberikan pekerjaan dengan gaji yang besar, tempat tinggal yang cuma-cuma. Inikah balasanmu? Kau sengaja bersekongkol dengan si Sabar, memberi istri si Ais, agar kau bisa menguasai hartaku. Licik sekali. Kau bersekongkol dengan si Sabar, membuat kubur untukku. Betul-betul air toba. Belum saya meninggalkan rumah ini. Karena kau tersinggung. Kang, sebelum terlambat, bersihkanlah Kang di segala prasangka itu. Akang sudah tua. Saya sudah kebal dengan prasangka-prasangka itu. Bahkan saya selalu merasa lebih muda. Selama tahun-tahun terakhir ini, Akang merasakan sendiri kan kesehatan Akang semakin mundur. Sekali lagi saya sarankan agar Akang jangan terlalu keras dan pendek pikir. Tidak semua orang sama seperti Akang. Tidak semua orang berprasangka buruk seperti Akang. Tidak semua orang pahit seperti Akang. Sudah, jangan kau obrak kata-kata palsu itu. Lebih baik kau nyak dari sini. Sekalipun begitu, saya tetap berterima kasih kepada Akang. Saya harap suatu ketika kita jumpa. Saya sudah mempunyai anak dan istri yang mau memelihara saya. Cat. Saya kira cukup aku anakku. Saya tidak memerlukan itu semua. Kalau memang dari awal tidak jelas di mana saya dilahirkan, buat apa kubur dan nisan? Buang saja saya ke pinggir kali. Rasanya nisan adalah bentuk sindiran. Semua beres tanpa kau ikut campur. Nyai, ya anak. Punya kan, tapi sudah lebih dari 10 tahun dia tidak pernah berkabar. Barangkali dia menghilang. Kalau family lain, Tidak ada, kecuali famili dari mendiang suami saya. lumayan ya.
Lumayan. Saya betul-betul sendiri sekarang. Saya betul-betul sendiri. Ke belakang gelap, ke muka pun gelap. Saya bahagia. Bahagia kan? Kenapa? Ada yang pantas Nyai susahkan. Maka dari itu, Nyai heran kenapa Agan selalu nampak susah. Padahal Nyai percaya setiap orang bisa merasakan bahagia. Bagaimana dengan anak Nyai? Nyai yakin suatu hari nanti kami akan bertemu lagi. Saya beriman. Saya beriman. Nyai selalu membayangkan betapa bahagianya orang yang beriman kepada Tuhan. Saya percaya, saya beriman. Mungkin tidak penuh, Saya beriman. Tapi sedikit sanksi. Agan harus yakin dengan hari nanti. Kalau Agan yakin, niscaya hidup Agan akan tenang. Dan Agan akan lebih banyak membagi-bagikan sembako. Tidak. Saya takut kena tipu. Kan, kurang rendah hati. Kira-kira kemana Cuki sekarang pergi? Siapa bisa menduga? Ke Jakarta atau ke Bandung? Bahkan mungkin dia tidak kemana-mana. Agaknya makin matang rencana si brengsek itu. Kemana sih Pak? Kemana? Si kepala kita pergi. Nyai! Nyai, tutup semua pintu dan jendela. Masih siap? Udah, lakukan saja. Dan jangan dibuka sebelum saya perintahkan. Sudah, lakukan. Ajar. Nyai! Kan, Nyai ada pemikiran baik. Bagaimana kalau Agan Nyai anggap sebagai anak Nyai sendiri? Tidak. Uang saya banyak. Sekarang lebih baik Nyai carikan dan bawakan saya sebotol minyak. Cepat. Buat apa? Belum jadi ibu saya. Tahu sudah banyak nanya ya. Kita lakukan. Mari. Jangan, Kak. Buat apa?
bahwa ternyata si Edang Kamil yang membakar pabrik tenun saya. Coba saja, buat apa dia? Atau seluruh orang berusaha untuk merebut hartaku? Boleh saja, kalau bisa. Saya akan lawan mereka. Itu lebih baik barangkali saya akan menang. Kau pasti menang. Bangsat! 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 Para Tamjuki! Biadab! Semua orang ingin membunuh saya. Coba saja. Bunuh saya. Bunuh saya. Bunuh saya. Binatang-binatang, setan-setan, malaikat-malaikat, bunuh saya. Bunuh. Atau kau bunuh saya. Bunuh saya Tuhan kalau kau bisa. Apa? Saya sudah tempuh semua. Saya sudah hapuskan seluruh uang. Saya sudah mencuri segala hotel. Saya sudah hisap kenikmatan seluruh wanita. Tapi saya tidak mendapatkan apapun. Nol besar. Demikian tega kau Tuhan. Sedemikian tega kau membuangku ke pinggir kali. Allah akan kita punya anak. Wis, relakan suamimu biar dia lapar dengannya. Boleh semuanya keluar.
ada satupun yang bisa mengalahkan saya. Tidak satupun. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan saya. Nyai, Iya kan? kalau alam bisa memperlakukan saya seperti ini, saya kira alam pasti juga bisa memperlakukan orang-orang itu seperti yang saya bayangkan. Lalu amanlah saya, amanlah saya, amanlah harta saya. Jadi sekarang kau buka seluruh pintu, buka seluruh jendela, buka semuanya, buka. Baik kan? Lalu saya akan kawin lagi. Saya akan mulai hidup lagi dan berpura-pura seperti orang lain itu. Kau sudah mati. Apa? Kau sudah mati. Gila kau. Saya saja tidak tahu. Kau tak perlu tahu sama halnya tentang hidup. Tapi saya selalu ingin tahu. Hampir semua orang juga ingin tahu. Tapi umumnya orang lebih hemat dalam segala hal dan lebih sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju surga. Kau telah makan dua biji, sementara orang umumnya lebih suka menelan airnya lantaran mereka tak mau kehilangan surganya. Kau ini siapa sebenarnya? Yang kau cari, yang kau rindukan, ayahmu. Bajingan, mulutmu kotor seperti otakmu. Jadi, apakah saya sudah mati? Begitu kata orang. Apakah saya harus mulai hidup lagi? Tidak, anakku. Lebih baik kau lanjutkan. Ikuti saya. Dari sini kita mulai. Ya. Thank you.